kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Kemal ya Mas. Tapi tadi kita udah bongkar-bongkar nih dari part-part ya benar udah kita review kan. Iya, udah di review part-part yang diganti, budgetnya tadi juga udah di spill sampai fullnya tuh kitaran berapa juga udah di spill. Tapi kalau untuk kita reparasi motor sebenarnya untuk apa sih Mas? Mungkin selain mungkin dulu kita udah sempat ngobrol ya, mungkin selain kesenangan teman-teman nih apalagi nih fungsi-fungsi sebenarnya? Kalau untuk restorasi itu satu ya intinya tuh satu kepuasan owner. Satu lagi itu part yang mestinya harus diganti kita tahu itu harus kita ganti. Yang layak pakai nggak layak pakai. Jadi kalau sudah direstorasi kita nggak perlu was-was lagi. Ini rusaknya kapan, terus trouble lagi di jalan nanti takutnya gitu kalau nggak direstorasi. Jadi sebenarnya selain motor-motor yang memang untuk modifikasi, sebenarnya motor-motor memang harus direstorasi sebenarnya. Tapi kalau motor ini tuh bisa dibawa ke jalan nggak sih? Ya bisa lah, buktinya kan nyampe sampai sini ya. Ini sudah dibawanya tadi dibawa loh dari cap ya, dari bengkel. Kalau owner saya biasanya kalau dia lagi bosen di rumah dia pakai riding hari Sabtu atau Minggu pagi ke Liku 9 biasanya kan. Dipakai San Mori. Iya, karena kan kalau untuk motor yang dibawa ke jalan raya itu kan sebenarnya ada standar keamanannya. Bener. Ya. Jadi kalau untuk motor-motor modifikasi sebenarnya itu memang punya ada standar keamanannya juga. Harus dibawa ke jalan. Kalau untuk keamanan udah pasti aman. Soalnya kalau udah di budget kayak gini dia sudah pakai Brembo aja udah standar MotoGP. Untuk jadi pakem, untuk feeling pengereman udah pasti Brembo. Jadi aman ya. Tapi ada nggak sih mungkin modifikasi motor yang memang ini bukan dipakai untuk harian? Ada. Biasanya tuh kayak motor-motor drag. Kalau motor drag tuh kan dia udah kecil-kecil, terus rangkanya udah dipotong-potong, udah nggak bisa lagi. Memang untuk race atau memang untuk ini memang untuk daily. Ini lengkap, udah BD-nya ada, pajaknya hidup. Jadi memang untuk daily aman ya. Aman. Gitu, untuk standar keamanan berkendaranya juga sesuai dengan standar gitu. Tapi Mas, kemarin kita tadi juga udah singgung-singgung masalah kontes ya. Tapi untuk kontes mobil nih waktu dekat kemarin ini ada. Tapi kalau untuk kontes motor terakhir kali kapan? Terakhir kali kalau di Bengkulu kayaknya nggak ada. Kemarin ada terakhir brosurnya di Muko-Muko kalau nggak salah. Di kota nggak ada waktu itu. Itu kapan tuh? Yang di Muko-Muko kapan tuh? Ingat ya? Akhir Desember 2022 kalau nggak salah. Waduh, kita udah setahun ya, udah setahun. Tapi sebenarnya nih kalau menurut Mas, ini kalau kita ngobrolin mungkin salah satunya karena Mas Kemal juga sering ngobrol-ngobrol sama anak-anak kan, para pecinta otomotif di Bengkulu lah, di kota khususnya. Ini pasti sering ngobrol-ngobrol, sering sharing-sharing. Tapi kalau untuk anak-anak tuh pengennya mungkin ada event-event kontes tuh reguler nggak sih? Pasti. Normalnya berapa lama? Mungkin kalau kita ngelihat di kota-kota lain atau di provinsi-provinsi lain yang memang sering ngadain tuh normalnya kontes-kontes kayak gini tuh enaknya berapa jangka waktu berapa tuh? Setahun berapa kali mungkin enaknya? 3 bulan sekali sih kalau mau amannya. Soalnya kan untuk kontes itu perlu prepare. Dana masih oke lah ya. Gitu. Soalnya untuk garap satu motor kalau untuk kontes tuh sebulan 2 bulan, kalau untuk kontes udah lumayan lama. Atau mungkin setahun 2 kali gitu-gitu ya, setahun 3 kali masih aman lah gitu. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol masalah dunia otomotif di Bengkulu sekarang kayak gimana sih Mas Yohan? Kalau sekarang tuh kalau aku lihat ya belum ada penggeraknya. Soalnya Bengkulu ini harus ada yang mulai. Penggerak gimana tuh? Misalnya kalau untuk di dunia roda 4, dia itu harus ada yang mulai dulu. Ini di dunia roda 4 lagi rame konsep apa? Kayaknya konsep racing. Konsep racing ya mungkin larinya ke drag. Kalau dulu di 3 tahun yang kebelakangan itu konsepnya stance. Kalau untuk di roda 4 dia tuh yang ceper-ceper, yang peleknya bengkok-bengkok kan itu udah rame dulu. Dulu tuh. Itu 2015 aja udah rame ya. Itu larinya itu kontes pasti rame. Bengkel rame, kontes rame. Pokoknya kalau untuk ya nongkrong-nongkrong pasti rame lah anak-anak otomotif. Iya. Kalau sekarang ini kayaknya udah sepi ya. Iya, kalau untuk roda 2 paling sekarang lagi ramenya di drag bike. Iya, drag mungkin beberapa waktu terakhirnya sering ada beberapa kali ya. Setahun ini udah hampir lah kayak 6 atau 8 kali. Iya, event-eventnya juga udah banyak. Tapi mungkin kalau kayak kontes-kontes motor nih jarang. Kalau komunitas-komunitas Mas, yang ngadain kontes-kontes motor ada nggak sih beberapa waktu nih? Yang lumayan kompak nih ya, satu rombongan motor klasik tuh kayak Vespa. Vespa ya. Ya, ini kemarin ada undangan juga di Lebong.
Ada kontes juga, tapi kontesnya motor klasik. Oh, klasik. Ya. Tapi untuk beberapa kali mungkin aku juga ada ketemu sama anak-anak komunitas. Sebenarnya komunitas motor di Bengkulu ini cukup banyak ya. Cuma Banyak. mereka ini mungkin beberapa kali ngobrol memang yang dikeluhin itu nggak ada penggerak, nggak ada. Mungkin semacam wadah kali ya. Dia orang ini kan butuh wadah juga nih Iya. sebenarnya. Selain mereka mungkin ya kumpul-kumpul sesama komunitasnya. Satu soalnya aja. kalau motor nih dia satu jenis motor, satu kubu, nggak bisa mereka disatuin. Kalau anak king ya anak king. Anak King aja, makanya Iya. itu tadi ya komunitasnya satu-satu nih. Itu juga aku ada apa tuh? Penggerak juga di sosial media untuk akun induk semua dua tak, bisa tag, bisa sharing, bisa jualan di fanspage aku namanya Rafflesia Smokers. Rafflesia Smoker. Iya. Itu di apa Instagram? Di Instagram. Jadi bisa mau motor apa aja, pokoknya intinya dua tak. Mereka bisa pamer-pamer motor, mau bisa jual beli barang. Tapi mungkin perlu nggak sih kayak di Bengkulu mungkin juga kayak ada paguyuban ya nggak sih yang ngadain mungkin kayak ada event-event Intinya sih event sih. reguler ya. Iya. Mereka ini sebenarnya cari event karena butuh Mereka teman-teman ini butuh intinya kumpul aja. sebenarnya butuh wadah ya sih anak-anak. Kalau masalah nanti menang kontesnya dapat duit berapa, sebenarnya mereka juga Iya. keluarin duitnya untuk modifikasi Nggak balik lebih. modal. Iya. Atau mungkin mereka modifikasi motornya memang duitnya udah ada sendiri, memang udah punya budget gede sendiri kan. Jadi sebenarnya buat kesenangan aja ya gitu. Karena memang ini modifikasi kalau cuman dipamerin di rumah, ditaruh di garasi aja sayang aja ya Mas ya. Gitu. Ya semoga nanti next kita lihatlah di tahun depan ya, setelah tahun ini mungkin di tahun depan, setelah kemarin mungkin ada Covid juga ya. Jadi sama-sama semua event juga nggak bisa terselenggara, mungkin di tahun depan nih kita doain semoga semuanya lancar. Jadi teman-teman para pecinta otomotif juga nih dikasih wadah lah gitu. Tapi kalau kayak di camp sendiri, di bengkel sendiri yang anak-anak yang sering ngumpul memang anak-anak motor-motor dua tak ya, sering ngumpul. Motor dua tak ada, 4 tak juga ada. Dua tak juga. Yang nongkrong-nongkrong. Tapi lagi umumnya lagi ramenya di dua tak. Oke. Kenapa Mas? Dari dulu memang hobinya di dua tak. Masnya dari dulu Hobi, juga ya, ya, dari hobi. zaman SMA dulu memang hobinya dua tak kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk mungkin rentan usia kali ya, anak-anak yang sekarang tuh suka modifikasi motor tuh ada ya, kayak kemarin inget banget dulu waktu kita pertama kali ketemu ada yang ada budget pelajar ya. Iya, Berarti benar. anak-anak Kalau anak sekarang- sekarang mah mainnya mungkin Matic ya. oh Matic. Main Matic mungkin kayak Vario, Aerox atau segala macam itu ya bisa dikategorikan sih. Part-partnya juga banyak yang jual budget pelajar di bawah-bawah 1 juta Oke, gitu. jadi banyak Matic lah ya. Dia bawa sekolah enak, motor kayak gitu kan ribet. Masih standar keamanan juga masih oke ya gitu. Kalau motor dua tak kan oli samping mesti dicek, busi mesti dicek. Benar. Oke, jadi memang sebenarnya balik lagi ya Mas. Sebenarnya kalau misalkan memang punya budget dan tertarik, suka lah gitu, wah, pengen modifikasi motor, sebenarnya harus cari bengkel yang tepat juga. Benar. Karena kita harus konsultasi dulu Iya, juga. soalnya modifikasi ini beda bengkel, beda tempat, beda juga hasil. Iya, beda juga. Dan untuk keamanannya kan juga, apalagi kalau mau dipakai daily ya, Iya, benar. harus sesuai standar pastinya. Jadi jangan sembarangan juga karena keamanan. Sekarang mah kalau bengkel yang penting kan uang. Iya. Ini penting uang, yang penting jadi. Iya. Sebenarnya dia mau promo tempatnya aja jadi. Tapi kalau Camp Project ada ininya nggak sih, ada akun sosial medianya juga nggak sih Mas Gamal? Paling Instagram pribadi. Instagram pribadi apa? Instagram pribadi. mkemal_frd. Oke, jadi itu untuk para pecinta otomotif mungkin yang lagi cari-cari tempat buat restorasi Yang mau atau pengen konsul bisa lah. konsul dulu buat modifikasi, bisa langsung ke Instagram atau ke sosial medianya Mas Gamal aja. Di situ ada semua WA, ada channel YouTube-nya juga. Ya. Oh, kemarin waktu kita pertama kali ketemu itu di bengkel, aku belum sempat kasih tahu juga nih untuk teman-teman di rumah tuh lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya di Pagar Dewa. Oke, nggak jauh dari. Patokannya tuh Eljon lah. Oke, dekat Eljon. Dekat Eljon. Oke, nggak jauh dari Simpang Tugu, Lampu ya, Merah lah Tugu ya. Garuda. Tugu Garuda, nggak jauh dari situ. Jadi mau kontak-kontak langsung aja ke sosial media ya. Mungkin pengen tanya dulu ya Pengen kan. main-main boleh. Main-main Pengen boleh, lihat-lihat. konsultasi dikit-dikit boleh ya. Tapi Mas Kemal mungkin terakhir nih, tadi juga udah sempat ngasih tahu sedikit bagaimana mungkin dunia otomotif di Bengkulu ya, sebelum kita tutup juga nih, mungkin ada yang pengen disampaikan juga. Mungkin ini kan banyak sekarang perhatian pemerintah juga untuk teman-teman juga udah ada ya, mungkin yang masih kurang nih untuk
teman-teman para pecinta otomotif atau mungkin kayak tempat rest kita Bener, juga itu. punya ada permanen ya, sirkuit permanen, mungkin ada yang pengen disampaikan juga deh, mungkin nanti akan ada perhatian juga entah dari pihak swasta atau dari pemerintah juga buat teman-teman. Silakan Mas Kemal. Kalau pribadi sih no comment ya. Tapi intinya pengennya sih otomotif roda 4 atau roda 2 pengennya sih maju. Jangan mau kalah gertak lah sama luar-luar pulau. Iya, karena dari provinsi-provinsi lain Ya, soalnya kalau lihat teman-teman di sosial media tuh di luar pulau tuh ya 1 minggu pasti ada event, maupun drag maupun kontes. Entah dari swasta atau pemerintahnya juga berlomba-lomba ya kan buat ngadain event itu juga. Mungkin ini juga salah satu penggiat teman-teman nih para pencinta otomotif nih juga bisa jadi salah satu wadang sektor juga ya buat soalnya kan coba lihat kemarin di wisatawan yang datang. balap liar di Taman Budaya sekarang sudah dikasih posisi tidur. Iya. Di Pasir Putih juga udah banyak makan korban. Iya, benar-benar. Jadi angka baiknya kalau misalnya memang teman-teman dia dikasih wadah ya. Kasih wadah. Dikasih wadah, event. Masuk bayar nggak apa-apa, yang penting wadahnya jelas. Iya, gitu. benar-benar. Safety riding. Kalau mau latihan balap mah kasih wear pack, helm. Iya, benar. Jadi sesuai dengan standar gitu. Jadi teman-teman yang memang punya hobi juga nih tersalurkan hobinya. Gitu. Dan event reguler nih, sekali lagi nih event reguler yang memang pengen banget teman-teman pecinta otomotif nih pengen ada event reguler dan juga tempat ada wadahnya, ada mungkin sirkuit permanen ya Mas ya. Jadi mungkin kita lihat aja, siapa tahu nanti ini setelah banyak event ini kan tentunya juga akan mendatangkan wisatawan ya Mas ya. Kalau ada event di Bengkulu pasti teman-teman pecinta otomotif dari provinsi luar lain pasti juga pengen datang, pengen ikut berpartisipasi juga. Oke deh Mas Kemal, thank you ya. Hari ini kita ketemu lagi, nanti mungkin next part kita bakal ketemu lagi, kita akan review motor-motor lainnya yang udah dipegang sama tangannya Mas Kemal. Dan untuk sahabat BTV yang ada di rumah nih, para teman-teman pecinta otomotif, senang banget hari ini kita bisa berbagi lagi, kita nge-review salah satu motor yang dikeluarin dipegang Mas Kemal juga. Udah kita review satu persatu partnya juga. Nah nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal kulik-kulik yang lebih menarik lagi. Jadi tungguin terus tentunya Auto Review barengan aku Ricky Amelia. Bye-bye.